Materi minggu lalu apa? Tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Coba lihat lingkungan di sekitar kalian. Coba lihat di sekitar kalian. Ada sampah nggak? Enggak, Bu. Bersih. Ada sampah tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Bersih? Dekat dengan alam. Kita berkenalan dengan alam. Coba perhatikan video ini. Perhatikan dulu ya. A. Berkenalan dengan lingkungan sekitar. 1. Berkenalan dengan alam. Alam senantiasa menunjang kehidupan manusia. Sandang, pangan, dan papan merupakan bahan-bahan yang diolah dari alam. Makanan seperti nasi, sagu, jagung, dan umbi-umbian dihasilkan dari alam. Kapas yang diolah menjadi pakaian juga berasal dari tanaman. Kayu dan pasir yang menjadi bahan bangunan juga diambil dari alam. Akan tetapi, pernahkah terlintas dalam pikiran kalian, kapankah alam yang kita pijak ini terbentuk? Kalian dapat menelusuri berapa umur bumi dengan menyimak informasi berikut. Umur bumi pada saat ini kurang lebih sudah 2,5 miliar tahun. Para ilmuwan mengidentifikasinya berdasarkan temuan-temuan geologis. Pada awal pembentukannya, bumi belum stabil dan bersuhu panas sehingga disimpulkan bahwa belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini disebut dengan zaman Arkapum. Berikutnya, zaman Paleozoikum berlangsung 340 juta tahun dengan munculnya tanda-tanda kehidupan dari makhluk hidup. Selanjutnya, zaman Mesozoikum yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, jenis burung dan mamalia juga muncul. Kemunculan kedua jenis hewan ini terjadi karena jenis reptil besar, dinosaurus, mengalami kepunahan akibat proses seleksi alam. Terakhir merupakan zaman Neozoikum yang terdiri atas dua zaman, yakni zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun lalu. Pada zaman ini berkembang jenis hewan menyusui, mamalia. Adapun pada zaman Kuarter mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia. Setelah bumi terbentuk dan dapat dihuni manusia, berbagai perubahan pada bumi masih terjadi. Kini, bumi sedang mengalami pemanasan global, global warming. Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca, polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Penyebab rusaknya bumi karena perilaku manusia itu sendiri. Alam menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh manusia, di antaranya barang-barang tambang seperti logam sebagai bahan dasar untuk membuat berbagai benda, contohnya kendaraan bermotor. Hal tersebut merupakan dampak positif dari hubungan antara manusia dan alam. Namun, interaksi manusia dan lingkungan juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif. Sebagai contoh, kegiatan ekonomi manusia telah menghasilkan emisi gas pencemaran di berbagai negara. Dampak dari pencemaran lingkungan tersebut yaitu munculnya berbagai penyakit hingga menyebabkan kematian. Berikut ini beberapa contoh pencemaran sebagai akibat dari interaksi manusia dengan alam. Pada masa pandemi COVID-19, pemandangan wilayah ke arah selatan Jakarta tampak lebih bersih. Gunung Gede Pangrango terlihat dari wilayah Jakarta secara jelas. Namun pada September 2023, Jakarta mempunyai kualitas udara yang buruk. Kondisi tersebut terlihat dari pekatnya udara yang tampak kotor. Apakah hal ini merupakan sebuah fenomena alam atau akibat dari banyaknya polusi udara? Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, CO2. Kandungan CO2 yang berlebih di atmosfer dapat menyebabkan efek rumah kaca.
Akumulasi emisi gas hasil pembakaran yang ada di atmosfer tersebut mempunyai karakteristik dapat ditembus panas matahari, tetapi sulit untuk memantulkan kembali panas mata. Cukup dulu ya. Dulu. Di sini. Berkenalan dengan alam. Alam, ya, menunjang kehidupan manusia seperti sandang, pangan, dan pakan. Sandang apa sandang? Sandang yang kamu pakai, pakaian, celana, duduk, itu sandang. Kalau pangan, makanan. Terus papan apa? Papan bukan papan gini. Papan itu tempat tinggal. Jadi sandang, pangan, papan ini kebutuhan yang paling utama, kebutuhan primer. Ya, sandang, pangan, papan. Bahan-bahan yang diolah dari alam, Jadi pakaian yang kamu pakai itu berasal dari apa? Kayak baju terbuat dari apa? Kain terbuat dari apa? Kapas, dari tumbuhan. Kapasnya dari alam juga. Kemudian pangan, jelas. Apa yang kita makan? Makanan pokok di negara kita apa? Nasi berasal dari apa? Padi, tumbuhan. Padi tumbuhan bukan? Ya kan? Padi berasal dari alam juga. Alam lagi. Yang kita pakai dari alam lagi. Kemudian tempat tinggal, jelas ya kalau tempat tinggal ya. Rumah yang kalian tempati. Contoh di sini aja nih. Kayak meja. Rumah kan harus ada kusen, ya. Kusen itu terbuat dari kayunya berasal dari alam. Tuh. Nah, alam kalau tidak dijaga dengan baik, apa akibatnya? Alam kalau tidak dijaga dengan baik, akibatnya apa? Jangan ragu-ragu. Apa? Rusak, tercemar. Ya. Contohnya apa? Kayak pencemaran udara. Terus apa lagi? Arah selatan Jakarta tampak lebih bersih. Gunung Gede Pangrango terlihat dari wilayah Jakarta secara jelas. Namun, setelah September 2023 ya, Jakarta mempunyai kualitas udara yang buruk. Jakarta waktu zaman COVID, sebagian masyarakat itu WHO
Jadi kotor, tercemar, terkontaminasi. Tahu kan terkontaminasi? Apa? Ya. Pencemaran air ini, baca penjelasannya. Ketika sedang mandi atau mencuci, kamu pernah berpikir nggak? Itu kan kamu nyuci ya, nyuci baju pakai air kan? Nyuci piring pakai air kan? Betul? Terus air kotornya itu pernah berpikir nggak? Ngalir
Kalian membuang sampah sembarangan tanpa menyadari dampaknya. Perilaku membuang sampah sembarangan bisa ditiru oleh adik, saudara, atau teman kalian. Berpikirkah bahwa sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan tertimbun di tanah? Sampah yang tertimbun di tanah merupakan bentuk pencemaran tanah. Sampah bisa menjadi malapetaka bagi lingkungan sekitar, salah satunya pada tanah. Sampah-sampah yang berserakan di tanah dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Sampah-sampah tersebut akan sangat sulit terurai dan mencemari tanah. Tanah akan kehilangan unsur hara dan menjadi tidak subur. Pencemaran tanah juga terjadi karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya dukungnya. Penggunaan pestisida berlebihan dan pembuangan limbah industri ke tanah merupakan contoh pencemaran tanah. Tidak semua penggunaan pestisida mengenai hama sasaran. Kurang lebih hanya 20% pestisida yang mengenai hama, sedangkan 80% lainnya jatuh ke tanah. Dampaknya tanah menjadi tidak produktif untuk aktivitas pertanian. Hal ini dapat memengaruhi ketahanan pangan. Pencemaran tanah juga berdampak bagi kesehatan dan ekosistem. Penggunaan bahan kimia berlebihan pada pertanian berdampak pada kesehatan. Polutan-polutan seperti pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik yang dapat menimbulkan kerusakan otak dan ginjal. Sementara bagi ekosistem, pencemaran tanah dapat menimbulkan perubahan metabolisme pada mikroorganisme endemik dan antropoda, memusnahkan spesies, dan mengganggu rantai makanan. 2. Berkenalan dengan masyarakat. Perubahan. Pencemaran tanah. Pencemaran, hal-hal yang menyebabkan pencemaran tanah apa? Hal-hal yang menyebabkan pencemaran tanah. Membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa kalau membuang sampah sembarangan? Tanah menjadi tidak bagus ya. Tadi kalau pencemaran udara, hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, maka efek rumah kaca, terus pembakaran, apalagi emisi kendaraan. Terus kalau pencemaran air, pencemaran air apa? Iya, salah satunya buang sampah ke sungai. Terus udah masuk, udah selesai. Kamu silakan. Ya, Bu. Waktu istirahatnya mah sama waktu istirahatnya, cuman bedanya kalau kamu mah Sama Ibu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Kelompok dibikin berapa kelompok emang ini Bu Lim? 3. Yaudah hitung aja. Rumah tangga. Nih pertanyaannya. Tulis. Jelas gak? Ini. Kalau Ibu sih ngomong dulu. Aku. Tulis dulu. Aku mana lagi?
pencemaran air. Penyebab terjadinya pencemaran air apa? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Kamu kan waktu ngapain sih? Ini kok bantal ini Bu, dia buta Bu. Kamu kelompok ke sini cepetan. Gimana? Kelompok-kelompokan juga dibilang. Bagus. Kamu cari ini jawabannya ya. Nah dia tinggal beda Oh, pencemaran udara. Bu guru kasih tahu ya. Emisi kendaraan. Terus apa lagi? Pembakaran. Iya, kayak bakar sampah. Itu kan bisa terjadinya polusi udara. Bisa. Pembakaran sampah, pembakaran tanah kok jelas pembakaran. Ini kan tadi PLN. Terus ngandai tak? Tadi ngandai sih. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Udah dijelasin. Sih kan rumah ya. Kalau rumah terlalu banyak kacanya, nah sinar matahari itu mantul. Ya, aturan seharusnya menyerap sinar matahari. Kaca ini enggak nyerap. Enggak kan? Jadinya dia memantul, panas. Itu yang menyebabkan polusi juga. Efek rumah kaca itu udara ya. Nah, terus air mah. Udah ini. Pencemaran udara ya cukup. Kemarin ya Bu. Polusi itu bukan ya. Bukan kalau polusi itu penyebab terjadinya ini polusi. Misalnya emisi kendaraan, terus pembakaran dari polusi. Terus pencemaran air apa? Pencemaran air buang sampah ke sungai. Tuh nomor 1. Udah dapet ya? Udah dapet belum? Udah ada yang nulis nggak? Kamu nggak mau ngulang lagi? Tulis nama kelompoknya ya. Di belakangnya tulis nama kelompoknya. Dalam apa ya? Hah? Dalam ini. Pencemaran air apa? Yang menyebabkan pencemaran ini? Bu, kata ini merah di sungai. Bohong. Ini ngomong apa? Bukan ini ya. Jangan ketemu ekstrim tingkat. Ada di sungai. Ada di sungai. Bisa pencemaran udara, pencemaran air. Tadi yang keluar siapa? Berapa lagi Bu? Ya, aku kerja sama. Udah? Ya udah. Tulis kelompok sama namanya. Enggak, tadi kesebedakan. Pencemaran tanah. Udah. Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Hewan, pencemaran udara. Teknologi